ini bagian dari komitmen kita di Taspen untuk selalu bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkontribusi positif bagi masyarakat, dalam hal ini LPPI terutama, untuk menyampaikan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, nah ini kita lihat kita tuh punya 57 kantor cabang di seluruh provinsi, tapi titik layanan kita itu sampai ke pelosok-pelosok ada 16.205 titik layanan. Kita bekerja sama dengan 47 mitra bayar, salah satunya itu kantor pos juga gitu ya, PT Pos Indonesia. Karyawan kita 1.607, karyawan kita semakin lama kita coba untuk semakin efisien. Tadinya karyawannya ada lebih dari 2.000, sekarang 1.607, itu termasuk karyawan kontrak. Karena kedepannya mau nggak mau kita harus sedikit lebih pada teknologi. Karena pelayanannya nggak mungkin lagi kita lakukan kalau nggak IT base. Jumlah peserta kita 6,8 juta orang, di mana 2,7 juta itu sudah pensiun. Kedepannya ini pemerintah sedang melakukan reformasi pensiun, di mana kami adalah operatornya dari pemerintah. Jadi kami itu fungsinya 3-in-1. Yang pertama itu asuransi sosial, yang kedua itu dapennya pemerintah, dana pensiunnya pemerintah. Jadi PNS itu dana pensiun dititipin ke kami. Yang ketiga itu kita menjadi investasinya pemerintah. Jadi kita mengelola dana-dana tersebut untuk kita kembalikan lagi ke pemerintah. Kedepannya kita akan mengembangkan diri menjadi konglomerasi bisnis yang semuanya berhubungan dengan bisnis utama kita, yaitu lembaga keuangan. Kita punya perusahaan asuransi sekarang, Taspen Life, kita punya satu perusahaan properti. Perusahaan properti ini dibentuk karena dulunya Taspen berbisnis di properti yang dimiliki sendiri. Kemudian kita memiliki satu bank bersama-sama dengan Bank Mandiri, yaitu Bank Mandiri Taspen. Ya. Berikutnya. Ya, ini 3 pilar penerapan GCG di Taspen. Kadang-kadang orang bertanya gitu loh, kok bisa ya GCG itu jalan bersama dengan kinerja perusahaan lo? Kalau berdasarkan pengalaman kami, justru kalau GCG-nya bagus dan manajemen risikonya bagus, itu kinerjanya pasti bagus gitu loh. Nggak ada hubungannya, orang suka merasa bahwa GCG dan manajemen risiko itu menjadi rem dari investasi jalan bersama-sama. Justru itu yang menyelamatkan kita pada saat orang-orang mengalami krisis. Kita nggak krisis amat gitu ya, karena kita menerapkan GCG dan manajemen risiko dengan baik. Jadi ini 3 pilar penerapan GCG di Taspen, negara, dunia usaha, dan masyarakat. Kita sedikit banyak menjalankan semuanya karena kita bagian dari negara, kita juga bagian dari dunia usaha, dan kita sendiri juga bagian dari masyarakat. Jadi kita terapkan semuanya di sini. Ya, berikutnya. Nah, ini implementasi kita di Taspen. Kita betul-betul bikin board manual habis-habisan di Taspen ya. Pedoman whistleblowing system kita juga ada, benturan kepentingan nggak boleh ada. Kita punya board manual kita untuk seluruh investasi ada, code of conduct kita ada, GCG manuals ada, dan juga pedoman pengadilan gratifikasi kita juga ada. Jadi apa saja yang kita lakukan itu semuanya ada panduannya gitu loh. Oke, berikutnya. Ya, ini pengukuran kita GCG setiap tahun. Jadi kita ini dari tahun 2016 itu angkanya itu nggak pernah di bawah 96%. Jadi ini kalau tinggi karena kita ngambilnya itu di angka 80-an% mulainya ya. 80% mulainya, jadi kita 96,3% di tahun 2016, 96,93% di tahun 2017, 96,9% sampai 97% di tahun 2018, dan 2019 itu 97%. Ya, kita dikaji oleh asesor, dan yang kita lakukan dan kita kedepankan adalah 2, sistem manajemen mutu ISO 9001, dan seperti yang tadi disampaikan Pak Wahyu Wibowo dari Jasara Harja ya, kita juga ada sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 2016. Taspen bekerjasama di Jaksa Agung untuk mereview seluruh aktivitas kita dan seluruh prosedur kita. Jadi kita betul-betul bekerja sama untuk mencegah gitu ya, terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dengan menerapkan GCG secara ketat di Taspen. Karena ada yang kita lakukan itu karena kita tidak tahu, kita tidak sadar, atau kita tidak mengerti. Nah, kita jangan sampai
tiga-tiganya itu terjadi di Taspen, hal-hal yang kita lakukan karena ketidaktahuan, ketidaksadaran atau ketidakmengertian kita. Jadi kita betul-betul implementasikan board of manualnya di Taspen. Ya, kemudian berikutnya. Nah, ini kita di 2019 sudah mendapatkan kategori Good Corporate Governance Trusted. Kita ada governance culture-nya dan termasuk salah satu most trusted company, kita menang award untuk itu di GCG. Dan 2020 juga kita meneruskan itu, caranya kita sustain sustainable performance, kita bisa sustainability effort tetap kuat, dan kita punya group governance assessment. Jadi kita menerapkan ini bukan cuma di Taspen tapi di anak-anak perusahaan juga. Nah, itu pada waktu kita menerapkan ini di Taspen, terbukti bahwa pada tahun 2020 ini kita memperoleh rating itu ID AAA Stable Outlook. Jadi itu rating tertinggi yang bisa diperoleh perusahaan manapun di Indonesia, karena rating ID AAA itu adalah kira-kira ekuivalen dengan ratingnya pemerintah atau negara Republik Indonesia. Kita AAA dan kita Stable Outlook. Jadi insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berjalannya waktu, selama Indonesia baik-baik saja, ya seharusnya Taspen juga baik-baik saja. Itu menurut penilaian yang ada dari lembaga pemeringkatnya. Dalam hal ini lembaga pemeringkatnya Pevindo, dan Pevindo sudah kita ketahui reputasinya itu adalah lembaga pemeringkat yang menjadi dasar pemberian kredit dari seluruh bank di seluruh Indonesia. Jadi ya ini terpercayalah. Nah, target kita di 2023 itu kita sudah menjadi benchmark. Kita punya Good Corporate Governance Citizenship, di mana kita menjadi tolok ukur dari GCG dan tolok ukur dari korporasi untuk menerapkan GCG dan manajemen risiko. Itu yang kami harapkan ke depannya bisa dilakukan dan bisa menjadi cita-citanya Taspen. Paling lambat 2023 itu sudah terwujud dan kita jalan ke situ terus. Ya, berikutnya. Nah, ini kerangka kerja manajemen risiko kita. Jadi pertama-tama kita mulai dari policy dulu. Terus kita lihat risk appetite kita dan risk tolerance-nya kayak apa. Kalau kita lihat di sini ya, kadang-kadang di dunia bisnis itu orang-orang suka nggak ngerti antara risk appetite dan risk tolerance. Jadi risk appetite itu seberapa besar sih risiko yang berani kita ambil untuk bisnis-bisnis tertentu. Taspen memberikan bobot yang lebih tinggi untuk bisnis dengan BUMN dan bisnis dengan pemerintah, karena kami yakin bahwa BUMN itu kemungkinan untuk gagal bayarnya lebih kecil daripada yang tidak disupport oleh pemerintah dan pemegang saham akhirnya bukan pemerintah. Sementara dengan pemerintah juga kita yakin bahwa selama dianggarkan dengan baik dan kita selalu melihat anggaran kalau kita berbisnis, kita seharusnya dibayar. Nah, risk tolerance itu lebih kepada besar apa yang mau kita ambil berdasarkan itu. Berpaku kepada rating Pevindo, karena rating Pevindo itu dan juga tentunya rating dari perusahaan yang lain ya, seperti Moody's, kalau untuk yang asing Standard & Poor's dan Fitch gitu ya. Nah, Fitch juga punya standar lokal. Jadi Pevindo dan Fitch itu jadi acuan kita, tapi terutama Pevindo untuk yang lokal karena itu lembaga yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga kita melihat bahwa itu merepresentasikan pasar modal Indonesia. Kemudian kita pakai metodologi kita, modeling kita, dan tools kita untuk mengakses risiko, dan itu cukup ketat ya, kita ketat sekali dalam menilai baik lembaga maupun institusi maupun perusahaan atau instrumen yang akan kita investasikan. Berdasarkan itu kita buat risk frameworks and limits by kategori. Jadi kita betul-betul semuanya itu ALMA based, asset liability management allocation. Jadi betul-betul kita larinya ke sana. Ya, halaman berikutnya. Nah, ini tulisannya agak kecil-kecil, mohon maaf ya. Kita lihatnya prinsipnya itu adalah semuanya itu manajemen risiko di Taspen itu integrated, kita terstruktur dan komprehensif, kita adjusted terus-menerus, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak bisa bilang, oh di masa krisis ini sama gitu, cara kita menilai risiko dengan sebelum-sebelumnya. Enggak. Dunianya nggak normal ya, kita juga nggak normal. Akibatnya apa? Kita itu sempat dituduh, kok ekstrim sekali sih Taspen itu, kenapa pas COVID kita sudah melihat bahwa akan ada krisis, itu kita megang instrumen yang sebetulnya bisa mendapatkan gain besar seperti saham, itu kita cuma sekitar 5%. 95% itu sebagian besar itu dari 85% dari sekitar 90%, 86-85% itu adalah instrumen-instrumen fixed income. Dan fixed income-nya juga ada ekstrim, deposito,
surat utang negara, surat berharga syariah negara, dan obligasi-obligasi yang dari perusahaan-perusahaan yang ratingnya tinggi ataupun BUMN. Nah, nanti kita lihat di presentasi berikutnya, sekarang belum ya, bahwa ternyata sistem manajemen risiko yang seperti itu menyelamatkan kita pada waktu krisis. Pada waktu saham anjlok besar sekali dan obligasi sebagian juga ada yang turun karena pasar obligasinya menurun, kita terselamatkan karena kita menerapkan GCG dengan baik. Nah, semuanya inklusif, kita kembali ke tolak ukur diri sendiri di dalam, dinamis sekali. Nah, kita nggak terpaku pada kinerja masa lampau saja, tapi kita melihat kinerja itu, oh benar ya, kalau seperti ini, kita mesti melakukan ini. Kita juga berani mengambil risiko yang calculated karena kita punya informasi terbaik yang tersedia narasumber dari berbagai institusi, termasuk dari LPPI. Terima kasih banyak LPPI sudah membantu kami banyak dalam berbagai hal dan akan terus kita kerjasamanya berlangsung karena apalagi sekarang ya tenaga-tenaga ahlinya tambah gitu, tambah banyak, termasuk Pak Dirutnya juga canggih. Jadi ya kami harap kerjasama dengan LPPI bisa berlanjut. Terus faktor manusia dan budaya. Nah, kita mengubah core belief dan core values kita. Core value kita itu sekarang di seluruh BUMN sama, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu akan kita elaborate lebih lagi setelah berikutnya. Kita juga punya core belief kita, core operational excellence, dimana kita sebelum ini, masa kembali lagi yang tadi, maaf, masih belum pindah. Nah, core belief dan core values kita itu juga sejalan, dimana core operational excellence, core belief kita itu adalah pahala. Pahala itu singkatan dari pastikan, aman, hasil, andal, liquid, dan antisipatif. Kita akan juga bahas nanti di beberapa slide berikutnya setelah ini. Jadi kita mengubah betul-betul corporate culture kita. Dan kemudian kita selalu melakukan continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Itu framework-nya ISO 31000 2018. Ya, berikutnya. Nah, ini sistem kita, Enterprise Risk Management Taspen. Kita punya three line of defense. Kita betul-betul dari proses owner-nya itu punya risk management sendiri, kita lihat risk profile, program initiative, gimana cara kita performance monitoring, risk assessment-nya, periodik seperti apa, control assessment, escalation and reporting, kemudian strategic plan, gitu terus rutin di semua instrumen investasi, bahkan yang sudah kita investasikan tetap kita laksanakan itu monitoringnya. Kemudian dari sisi compliance, kita lihat di second line of defense apa aja nih. Framework yang kita pakai masih sesuai apa enggak, metodologinya masih sesuai dengan keadaan apa enggak. Kita lihat gimana kita reviewnya, bagaimana kita melakukan perbaikan terus di sistem kita. Kemudian terakhirnya kita internal auditor dan Dewan Komisaris juga berperan di sini, karena Dewan Komisaris kita juga memiliki organ komite audit dan komite manajemen risiko investasi. Jadi ya kita lihat betul, oh komitenya namanya komite GCG dan manajemen risiko investasi. Jadi ya bukan cuma investasi yang dilihat, tapi juga GCG secara operasional. Jadi kita betul-betul semuanya risk based. Jadi ini lucu. Jadi kalau orang lain pertama kali mau berinvestasi itu cari untung, kalau Taspen enggak, kita cari enggak rugi. Dan pastikan aman, karena kami yakin kalau kami fokus ke tidak rugi, nanti untungnya datang sendiri. Kalau pastikan untung, upside-nya mungkin bisa dapat untung yang lebih besar, tapi dari downside-nya kemungkinan ada yang miss, bisa kita lihat kalau kita pertama-tama fokusnya ke laba atau ke gain. Dan juga kita lihat di sini, karena kita risk based internal audit, kita jadi audit bias. Maksudnya begini, kalau kita mau ngapa-ngapain, itu pertanyaan pertama yang ada di kepala seluruh tim investasinya Taspen itu pasti sama. Oke, kalau saya lakukan ini, kalau di audit BPK, kalau di audit oleh Jaksa Muda Tata Usaha Negara, kalau di audit oleh lembaga-lembaga lainnya, investasi nggak bisa diatasi, berarti kita nggak jadi investasi di situ. Jadi kita betul-betul melihat ini sebagai hal yang buat kita bukan cuma krusial, tapi compulsory harus kita lakukan. Ya, berikutnya. Ini three lines of defense kita. Nah, bagaimana kita kembali ke satu halaman sebelumnya deh. Maaf, ada judulnya. Nah, ini antara GCG, manajemen risiko, dan keberlanjutan bisnis. Nah, kalau kita lihat halaman berikutnya, terima kasih. Kalau kita lihat di prinsip-prinsip GCG itu kan ini tarif ya dengan satu F.
Yang T yang pertama, transparansi, maaf itu kurang S ya, transparansi ya, transparansi. Yang kedua, accountability. Yang ketiga itu responsibility, kemudian independency dan fairness. Nah, kita lihat di sini sama dengan nilai-nilai utama BUMN yang dijalankan ini. Amanah, pertama-tama itu berarti kalau amanah itu kita mendahulukan tugas dan tanggung jawab lebih daripada segala sesuatu. Kemudian kompeten, we have to have the right people in the right place. Jangan sampai yang mengerjakan apa yang kita harus kerjakan itu orang-orang yang tidak tepat gitu ya. Dan juga betul-betul kita harus menjadi benchmark di industri. Taspen selama ini selalu berupaya bahwa untuk dua hal, karena kita dua hal itu yang utama. Yang pertama secara operasional untuk pelayanan pensiunan dan pelayanan PNS, serta dari kompetensi para investor yang melakukan kegiatan investasi, karena kegiatan utama kita dua itu harus betul-betul kompeten. Kemudian harmonis. Harmonis ini berarti begini, kita mengusahakan dari segala aktivitas kita baik operasional maupun investasi itu kita nggak voting, kita aklamasi. Kenapa? Karena kalau kita lakukan dengan benar, dengan gesek yang benar, dengan manajemen risiko yang benar, dan tidak ada kepentingan pribadi itu seharusnya harmonis. Nggak mungkin nggak harmonis kalau nggak ada kepentingannya. Karena itu kita minta bahwa setiap pihak kita harus harmonis, nggak ada saling menyalahkan segala macam, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Loyal itu adalah nomor 1 negara Republik Indonesia, nomor 2 Taspen dan pesertanya, baru nomor 3 hal-hal lain selain itu. Jadi pertama-tama we are loyal to the country and to the company, karena the company serves a lot of people gitu. Kemudian adaptif. Pada masa krisis kita mesti bertindak dengan measurement krisis. Pada masa normal kita bertindak dengan measurement normal. Pada waktu pasar bergerak kita mesti tahu lebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak kita itu mengelola 268 triliun. Sebentar lagi di akhir tahun mungkin sekitar 270 sampai 272 triliun. Nah, artinya apa? Itu uang sebanyak itu kalau kita nggak bisa adaptif, kita hanya terpaku pada satu instrumen tertentu, dua instrumen tertentu karena keberhasilan masa lalu, maka kita pasti nggak bisa berinvestasi dengan optimal. Sama, pelayanan juga seperti itu. Zaman dulu semua orang harus ngantri, memberikan surat bukti diri. Kalau dia nggak memberikan surat bukti diri, dia nggak lapor, dianggap dia sudah meninggal, maka akunnya di-freeze, nanti orangnya komplain. Nah, sekarang nggak begitu. Kita semuanya IT-based. Dan kita juga kadang-kadang bercanda-bercanda, transformasi IT kita ini di-drive bukan oleh CEO, bukan oleh CIO, Chief Information Officer, bukan oleh CTO, Chief Technology Officer, tapi oleh COVID alias COVID gitu ya. Karena COVID ini, kita jadi bisa menerapkan apa yang sudah kita punya dengan baik. Sebelumnya itu di tahun-tahun lalu kita sudah punya instrumen bekerja sama dengan BUMN-BUMN lain. Kita bikin sistem itu online authentication, di mana orang-orang itu untuk mengetahui bahwa mereka masih hidup atau tidak, masih valid enggak, masih bisa terima enggak, itu autentikasinya itu bisa lewat face recognition, dan itu face recognition nggak bisa pakai foto, dia harus bergerak dinamis dan melakukan hal-hal tertentu yang diinstruksikan, serta voice recognition harus dua-duanya dijalankan, baru dia ketahuan, oh Anda sudah voice recognition dan Anda sudah facial recognition, maka Anda masih hidup, maka Anda bisa terima pensiun gitu. Nah itu dari dulu nggak ada yang mau pakai itu, karena mereka kepengen datang ke kantor cabang untuk berinteraksi dengan teman-temannya, untuk reuni, dan kita memang menyediakan fasilitas untuk itu, sampai sekarang kita masih menyediakan. Tapi dengan berjalannya COVID, kita bilang, ini nggak boleh datang ya. Nah, mereka kalau nggak boleh datang kan mereka, waduh, masa nggak terima pensiun? Akhirnya mereka menginstall aplikasi itu di smartphone-nya. Kalau mereka nggak punya smartphone atau sudah lanjut usia sekali dan merasa gagap teknologi, gaptek, mereka minta anaknya atau cucunya yang mendownload, dan mereka akhirnya autentifikasi setiap 3 bulan. Selesai. Sekarang enrollment 98%. Yang 2% itu betul-betul yang nggak punya HP, yang tinggal di pelosok, ya tetap kita layani secara manual. Nggak ada yang nggak kita layani, dan itu tetap menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita. Nah, kolaboratif itu kita bilang bahwa kita tidak bisa lagi sendirian di sini. Karena itu kita bekerja sama dengan banyak pihak, baik untuk sisi operasional, kita bekerja sama dengan misalnya Telkom untuk mendevelop beberapa sistem IT-nya, dan kita juga bekerja sama dengan banyak BUMN lain untuk mengembangkan investasi kita, dan kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa membuat pelayanan kita maupun investasi kita semakin optimal. Jadi itulah akhlak yang diterapkan oleh BUMN yang sekarang menjadi core values kita. Nah, kemudian yang berikutnya, boleh 5 menit lagi ya Pak? Boleh.
Ini adalah code of conduct kita, yaitu pahala. Pastikan dari sisi investasi dan operasional, pastikan aman, pastikan hasil, so we have to make returns yang sesuai dengan kita harapkan, pastikan andal, the right people, the right system, the right instrument, pastikan liquid, karena kita harus bayar pensiun, dan pensiun kita ini auto claim, jadi orangnya pensiun dia nggak ngeklaim, langsung kita bayar, dan secara online, selama dia mengklaim apapun secara online, 1 jam akan cair. Kemudian antisipatif, kita mestinya bisa antisipasi kondisi pasar dan kebijakan pemerintah, karena kita market player yang salah satu yang utama di industri. Ya, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat yield on investment total kita tahun lalu itu 8,5%. Net yield on investment. Ini bersih ya, sudah net of tax, itu 8,5%. Padahal kalau dilihat portofolionya, 86,2% itu fixed income low risk. Mestinya kan kalau low risk, low return ya, ternyata enggak. Kalau kita bisa mendapatkan jeli memanfaatkan apa yang ada di pasar, di mana kita lihat sini saham kita cuma nggak sampai 5% ya. Sebagian besar itu deposito sama surat utang. Dan selain itu ada fund setelah sedikit dan investasi langsung. Ternyata bisa loh kita mendapatkan return investment yang tinggi juga. 8,5% itu menurut kami tinggi sekali, jauh di atas rata-rata industri. Berikutnya. Nah ini kalau kita lihat di sini yang menjadi tolak ukur ini adalah 2 halaman terakhir presentasi kami. Business resilience itu buat kami itu harus ditopang oleh 3 hal. Yang pertama, financial resilience, kita punya asset liability management ALMA itu kuat. Kemudian teknologi resilience itu menguatkan tata kelola, pengelolaan sistem kita, dan IT base. Semuanya kita mengurangi terus-menerus human error, kita terapkan lebih banyak IT di sini dan teknologi, tapi tetap kita perlu personal touch, karena itu kita tetap manusianya nggak berkurang amat, tapi secara gradually berkurang. Kemudian operational resilience, di mana kita betul-betul punya human capital yang kompeten, kita punya bisnis sistem yang bagus, dan standar mutu dan manajemen mutu dan standar operating procedure yang baik juga. Nah, itu habis ini slide terakhir kita. Ya, ini bagaimana kita melihat. Yang penting yang kita mau ensure itu ada 4 itu. Gimana liquidity kita bisa kita ensure. Kemudian economic surplusnya seperti apa, supaya terus ada laba. Aset harus memproduksi lebih banyak pada liability kita. Kemudian bagaimana kita memprotect market value kita, supaya di masa krisis seperti ini menjadi penting sekali untuk kelihatan. Dan bagaimana accounting results kita, laba rugi kita juga tetap terjaga sesuai dengan yang diharapkan oleh para stakeholder kita. Standar-standarnya apa? Kita selalu harus integrated, comprehensive, dynamic, dan kita investasinya itu liability driven. Jadi gimana caranya kita punya liability jangka panjang bisa ketutup dengan investasi kita. Dan kita konsisten, kita punya approach itu selalu market konsisten. Mungkin dari kami ini Pak, halaman terakhir adalah ucapan terima kasih dari kami. Ini motonya Taspen yang baru dan logonya Taspen yang baru, andal melayani. Iya, kita betul-betul bekerja untuk kepentingan banyak orang. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan ke Taspen selama ini. Melayani hampir 7 juta PNS dan pensiunan juga. Buat saya pribadi ini sangat berharga karena ibu saya pensiunan PNS. Jadi ibu saya itu nggak peduli saya kerja di mana aja, sampai suatu hari ibu saya dengar, oh kamu di Taspen ya? Oh yang di Cempaka Putih itu ya? Saya nanya, kok mami tahu? Iya mami ngantri dulu di situ. Gitu. Jadi ya itu membanggakan sekali. Mungkin dari saya itu Pak Edi, semoga ini tepat waktu. Dan terima kasih banyak Sekretariat LPPI sudah menayangkan materi ini.